Martial Universe, Bab 297. Judul, Merebut Harta Karun dan Kabur. Lindong, serahkan. Kulit Lin Langtian berwarna hijau saat dia menatap Lindong yang telah menangkap tas Qian Kun, dan dengan ganas berteriak. Dalam mimpimu, Lindong mencibir, tidak memberi sedikit pun jenius Lin Clan sedikit pun wajah. Ini bukan bajingan yang baik, mereka benar-benar berencana meninggalkannya di sini. Meskipun ada juga pintu keluar stabil lainnya di tempat lain, sekarang penjaga misterius itu mengejar mereka, bagaimana mungkin ada waktu bagi mereka untuk bergegas ke pintu keluar lain. Dari tampilan Lin Langtian yang gugup dan tindakan penjaga misterius untuk merebut kembali tas Qian Kun, barang-barang yang disimpan di dalamnya haruslah harta yang telah dikumpulkan sebelumnya dari istana bawah tanah. Karena benda ini telah mendarat di tangan Lindong, seharusnya sama sekali tidak ada alasan untuk meludahkannya kembali. Kamu berani tidak mematuhi kata-kataku? Setelah melihat Lindong benar-benar menolaknya, mata Lin Langtian menjadi gelap. Mengingat statusnya di Lin Clan, mari kita tidak menyebutkan anggota keluarga cabang yang tidak signifikan seperti Lindong, bahkan beberapa penatua di klan tidak berani melawan Lin Langtian sama sekali. Oleh karena itu, pemandangan di depan matanya tidak diragukan lagi menyebabkan dia merasa bahwa martabatnya ditantang. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu memiliki kemampuan, keluar. Mata Lindong berubah dingin. Dia sangat membenci nada sombong Lin Langtian dan langsung tanpa ejekan mencibir sebagai jawaban. Kamu, setelah mendengar ini, niat membunuh muncul dari mata Lin Langtian. Dia benar-benar tidak bisa menanggung kemarahan di dalam hatinya dan ingin membunuh Lindong. Lin Langtian, jika kamu akan pergi ke pengadilan kematian, jangan menyeret kita ke dalamnya. Makhluk mengerikan itu sudah menyusul, jelas tidak akan membiarkan siapapun membawa harta keluar dari ruang tablet kuno. Siapapun yang memegang barang-barang itu akan terus ditekan. Jika kamu benar-benar tidak bisa berpisah dengannya, keluarlah sendiri, kita tidak akan menemani kamu. Ketika ia melihat bahwa Lin Langtian hendak bergerak, Wang Tong segera berteriak. Operasi mereka kali ini dapat dianggap sebagai kegagalan yang menghancurkan. Selain itu, setelah mereka memasuki istana bawah tanah, mereka tidak punya waktu untuk mendapatkan harta sebelum kerangka misterius dibangunkan. Saat mereka melarikan diri, hanya Lin Langtian yang cukup cepat untuk mengumpulkan beberapa pil nirvana. Ini menyebabkan mereka sangat iri, tapi untungnya, barang-barang ini sekarang direnggut. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan hati Wang Tong dan yang lainnya menjadi sedikit lebih seimbang. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan membiarkan Lin Langtian mengambil risiko untuk merebutnya kembali. Setelah mendengar teriakan Wang Tong, Lin Langtian menjadi sedikit lebih jernih. Dia melihat sosok misterius yang jauh menyerbu di belakang saat rasa takut yang mendalam muncul di matanya. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak dapat bertukar setengah gerakan dengan kerangka misterius. Lindong, kamu sebaiknya bertahan hidup. Dalam pertemuan klan tahun depan, aku akan memberitahumu di depan seluruh klan bahwa aku bisa dengan mudah melumpuhkan ayahmu, aku juga bisa dengan mudah memukulmu hingga kamu menjadi tidak berharga. Anggota keluarga cabang harus memiliki sikap picik dan rendah. Memiliki khayalan menantang martabat klan secara alami akan membawa hukuman. Ekspresi Lin Langtian menyeramkan saat ia dengan berbisik menyatakan, pada saat itu, aku akan memberitahu kamu siapa yang akan menjadi sampah. Lindong tanpa ragu menatap Lin Langtian saat ekspresi setan juga muncul di wajahnya. Dia sangat membencinya sampai ke inti. Aku akan menunggumu, dasar sampah yang tidak berguna. Namun, kamu sebaiknya berdoa agar kamu selamat lebih dulu. Lin Langtian menarik napas dalam-dalam menekan amarah di hatinya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan terjun ke celah. Benar-benar disayangkan tentang boneka simbol kelas tinggi itu. Lindong, ruang tablet kuno ini akan menjadi kuburanmu. Teng Lei tertawa nakal. Bajingan kecil, yang tua ini sudah lama mengatakan bahwa kesombonganmu yang berlebihan akan menerima hukuman yang adil. Hahaha. Wang Tong juga tertawa jahat, tatapan yang dengannya dia memandang Lindong sangat penuh cemoohan. Tua bangka Wang Tong, sepotong omong kosong Teng Lei, jangan terlalu dini untuk bahagia. Ekspresi Lindong gelap saat ia balas. Hahaha, nak, tunggu sampai kamu melewati jalan ini sebelum kamu mengucapkan kata-kata itu. Wang Tong dan Teng Lei tertawa lebar saat sosok mereka terjun ke celah. Dengan gelombang, retakan meledak. Sisa gelombang Yuan Power yang kuat mengganggu ruang di daerah itu, dan jika seseorang ingin sekali lagi merobek celah, orang harus benar-benar membubarkan gelombang ini. Namun, pada saat itu, kerangka misterius itu kemungkinan sudah tiba. Orang-orang ini jelas tidak berencana memberi Lindong kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Bajingan tak tahu malu itu. Setelah melihat adegan ini, tikus kecil tidak bisa tidak mengutuk amarah. Ketika para praktisi di sekitarnya melihat celah itu menutup, mereka tanpa sadar mengeluarkan serangkaian kutukan.
Tetapi segera setelah itu, mereka dengan tergesa-gesa berpencar dan melarikan diri ke pintu keluar lainnya. Lindong dengan dingin menatap tempat Lin Langtian, Wang Tong dan yang lainnya telah menghilang sebelum menggenggam tas Qian Kun di tangannya saat energi mental dengan cepat menyerbunya. Segera, ekspresinya berubah sangat menarik karena dia menemukan bahwa tas Qian Kun ini sebenarnya penuh dengan pil nirvana, dan setidaknya ada beberapa ratus gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan bersinar di tas Qian Kun. Aura semacam ini menyebabkan Lindong menatap kosong ke langit. Dia dengan susah payah menyerbu ke pavilion batu hanya untuk mendapatkan 2 pil nirvana dari kerangka itu. Dia tidak pernah membayangkan begitu banyak pil yang secara langsung muncul di dalam tas Qian Kun ini. Persetan, tidak heran Lin Langtian tampak seperti orang tuanya telah meninggal. Ternyata dia telah mendapatkan begitu banyak pil nirvana di istana bawah tanah. Sudut mulut Lindong berkedut saat dia berkata, nafsu makan orang itu tidak kecil. Tidak heran jika kerangka misterius itu mengejar dengan maksud mengambil benda ini kembali. Tikus kecil mengeluarkan tawa yang aneh. Segera setelah itu, ia membelai wajahnya dengan cakarnya dan berkata, "Namun, sekarang setelah kamu menyambar tas Qian Kun, bukankah itu berarti bahwa kerangka misterius akan mengejar kamu?" Senyum yang baru saja terbentuk di wajah Lindong langsung membeku. Segera setelah itu, api kecil menepuknya dengan tiba-tiba. "Cepat, lari!" Saat teriakan tergesa-gesa Lindong jatuh, api kecil segera menyebar darahnya. Sayap petir berubah menjadi sambaran petir saat dengan cepat terbang. Lindong mengerti bahwa pil nirvana diperlukan untuk menyerang tahap nirvana, dan hal semacam ini juga sangat sulit diperoleh. Dia percaya bahwa bahkan beberapa praktisi tahap manifestasi tingkat akhir akan ngiler di ratusan pil nirvana ini. Karena itu, dia secara alami tidak memiliki niat untuk memberikannya. Bahkan jika berpegangan pada benda-benda ini akan menarik kerangka misterius untuk membunuhnya, jika itu tidak sampai pada titik yang krusial, tidak ada yang akan menyerah. Bahkan Lindong tidak memiliki resolusi seperti itu. Setelah semua, selalu ada bahaya ketika mencari kekayaan. Bum-bum, sementara Lindong dengan panik melarikan diri. Makhluk itu memang datang. Sementara api kecil melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, aura Lindong di belakang mereka mengunci dia. Segera, gelombang kebas menyebar di kulit kepalanya, namun tidak ada cara lain saat ini. Jika dia tidak ingin kehilangan pil nirvana yang dia dapatkan, dia hanya bisa mati-matian melarikan diri. Dengan demikian, pemandangan aneh segera muncul di ruang tablet kuno yang luas. Ke depan, sesosok berjuang mati-matian, sementara tidak jauh di belakangnya, cuaca bergemuruh dan dunia berubah warna, seolah-olah hari kiamat telah datang. Sambil melarikan diri untuk hidupnya, Lindong bertemu banyak orang dengan tujuan yang sama, namun, kecepatan orang-orang yang malang ini jauh dari mampu mengimbangi api kecil, dan mereka kebetulan berada di jalur yang sama dengan Lindong. Segera, mereka meledak menjadi kabut berdarah, pemandangan yang membuat darah seseorang menjadi dingin. "Lindong, cepat, bertahan sebentar lagi dan kita akan mencapai pintu keluar berikutnya." Tikus kecil duduk di bahu Lindong, melihat kembali ke kerangka misterius yang semakin dekat dan semakin dekat saat dikatakan dengan nada tegang. Jika berada di puncaknya, secara alami tidak akan takut pada kerangka misterius ini. Sayangnya, itu sekarang tidak pada kekuatan penuhnya, maka itu masih perlu untuk tetap low profile. Setelah mendengar ini, Lindong diam-diam menggerutu. Tidak ada gunanya terburu-buru karena mereka sekarang bergantung pada api kecil untuk melarikan diri. Jika bukan karena kecepatan api kecil, nasib mereka kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari orang-orang yang malang itu. Roar, seolah mengerti desakan manusia dan tikus, api kecil tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan warna darah pada sayap petirnya tiba-tiba menjadi lebih tebal. Lapisan sisik berwarna darah tumbuh, menutupi sayap petir dalam sekejap mata, sedemikian rupa sehingga area sayap meningkat secara substansial. Pada saat genting ini, api kecil tampaknya sekali lagi memperbaiki beberapa kekuatan darah kelelawar naga darah yang telah dihabiskan sebelumnya. Pop, sayap-sayap berwarna darah yang sangat besar membuka ke arah luar, dan dengan ledakan kekuatan, angin kencang terbentuk di bawah sayap. Kecepatan api kecil tiba-tiba melonjak, meninggalkan darah samar berwarna meninggalkan bayangan di langit. Kenaikan tiba-tiba api kecil dalam kecepatan menyebabkan Lindong terkejut, tapi segera setelah itu, dia senang. Pada kecepatan ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tidak akan dapat mengikutinya. Di bawah kecepatan tinggi api kecil terbang, setelah beberapa menit, pusaran energi besar muncul di dataran terdekat. Itu adalah jalan keluar yang mengarah ke dunia luar. Pada saat ini, masih ada cukup banyak orang di sekitar pusaran energi. Namun, ketika mereka melihat badai yang membentang di langit yang jauh, wajah mereka langsung berubah menjadi putih pucat ketika mereka berbondong-bondong ke pusaran energi, tidak berani menjadi bahkan sedikit lambat. Api kecil, cepat, keluar. Saat ini, Lindong juga sangat senang. Dengan teriakan rendah,
Sayap darah api kecil bergetar, membawa angin kencang saat itu membuatnya langsung menuju pusaran energi. Namun, saat api kecil hendak memasuki pusaran, suara geram dan aneh sepertinya meledak dari badai di belakang mereka. Kekuatan Yuan dari tanah langsung mendidih, dengan cepat berkumpul di atas pusaran energi sebelum benar-benar terkondensasi menjadi dinding Yuan Power yang beberapa ratus meter besar yang benar-benar menyelimuti pusaran energi. Cahaya berwarna darah yang adalah sosok pengisian api kecil tiba-tiba terhenti ketika mereka menatap blokade Yuan Power seperti surgawi yang tampak di hadapan mereka. Hati Lindong segera berubah sedingin es, metode ini benar-benar terlalu menakutkan. Glup, Lindong menelan seteguk air liur dan perlahan-lahan menoleh, hanya untuk melihat badai dahsyat turun ke dataran. Segera, tanah retak saat kerangka abu-abu menginjak badai perlahan melayang keluar dari awan hitam. Tangan tulangnya menyebar saat aura kematian berkumpul secara diam-diam. Kami benar-benar melakukannya kali ini. Saat ia menyaksikan tindakan kerangka misterius, kulit kepala Lindong langsung mati rasa. Martial Universe, Bab 298. Judul, Simbol Hitam. Langit yang meliputi badai bergemuruh ketika gelombang demi gelombang angin kencang berhembus sementara gelombang Yuan Power yang menakutkan merobek dataran di bawah. Pemandangan yang menakjubkan ini menyebabkan rasa takut memenuhi hati seseorang. Di dalam badai, kerangka misterius sudah perlahan mengambang di dekatnya tidak jauh dari Lindong. Saat ia menatap kerangka abu-abu dan lampu merah redup berkedip di matanya, Lindong menelan seteguk air liur, sambil mendesak kekuatan Yuan di tubuhnya secara maksimal saat teknik bela diri sisik surgawi melintas di tangannya. Roar, api kecil juga bisa merasakan betapa mengerikannya hal itu. Segera, itu melepaskan raungan rendah, sayap berwarna darah di tubuhnya sedikit meningkat, membentuk layar pelindung, menjaga Lindong di belakangnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kulit kepala Lindong mati rasa saat dia bertanya tikus kecil di bahunya. Sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Jika itu benar-benar tidak mungkin, pertama-tama lempar tas Qian Kun. Tikus kecil menjawab tanpa daya. Kamu tikus bodoh, kamu biasanya membual tentang betapa hebatnya kamu, bisakah kamu setidaknya berguna pada saat-saat kritis? Lindong mengertakkan gigi dan membalas. Setelah mendengar ini, tikus kecil tidak bisa tidak menjadi sangat malu. Sialan, orang ini bukan musuh biasa, ketika aku berada di puncakku. Ketika dia mendengar bahwa orang ini akan berbicara tentang periode puncaknya lagi, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tangannya mencengkeram tombak surgawi kuno, terlalu malas untuk membuang kata-kata lagi pada orang itu. Bahkan jika dia membuang tas Qian Kun sekarang, kerangka misterius itu mungkin masih tidak mudah melepaskannya. Karena sudah begitu, dia hanya bisa memberikan segalanya. Hei, berhentilah, tampak seolah-olah orang tuamu sudah meninggal. Meskipun kakek ini tidak bisa mengalahkan makhluk mengerikan itu, melarikan diri sambil membawa kamu bersama masih mungkin dilakukan. Namun harganya akan sangat tinggi. Tikus kecil menyeringai karena dikatakan dengan sangat tak berdaya. Aku berharap begitu. Sekarang, Lindong tidak berencana untuk menempatkan harapannya pada orang yang tidak dapat diandalkan ini. Pandangannya terpaku erat pada kerangka misterius itu. Dari kekuatan Yuan yang tiba-tiba berubah menjadi kekerasan di sekitar tubuhnya, dia tahu bahwa makhluk mengerikan ini akan bergerak. Pencuri akan dibunuh tanpa ampun. Kerangka misterius itu berdiri di atas tornado sementara matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Suara yang sangat kasar perlahan menyebar dari mulutnya. Suara itu sepertinya membawa niat membunuh tanpa akhir yang bisa mengubah warna tanah. Saat suara kasar terdengar, tangan abu-abu kerangka misterius tiba-tiba mengulurkan tangan. Dengan cepat, kekuatan Yuan dari tanah menjerit dan benar-benar langsung terkondensasi menjadi tangan tulang Yuan Power yang menghancurkan bumi yang besar di udara. Tangan tulang menamparkan ke bawah, langsung meledak di udara, dan segera menamparkan Lindong dengan marah. Dengan kekuatannya, bahkan gunung akan langsung hancur berkeping-keping. Dalam menghadapi serangan ini, tampilan pucat muncul di wajah Lindong. Detik berikutnya, cahaya sengit tiba-tiba berkedip di matanya. Karena dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa mati-matian bertarung. Biarkan aku melihat persis seberapa mampu penjaga seperti kamu. Lindong berteriak. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk segel yang sangat muskil berturut-turut. Saat segel berubah, Yuan Power di sekitarnya mulai mendidih, begitu banyak sehingga bahkan di sekitar Yuan Power tanah juga memberikan tanda-tanda sedang ditarik. Bum-bum, gelombang Yuan Power dari tanah anehnya berkumpul di sekitar Lindong, samar-samar mengeluarkan aura yang kuat. Hal yang menakjubkan adalah bahwa menggunakan kekuatan Yuan dari bumi adalah kemampuan yang dimiliki oleh praktisi alam nirvana. Namun, sekarang dilakukan oleh Lindong yang baru saja mencapai tahap Ki Creation. Jika adegan ini dilihat oleh Wang Tong dan yang lainnya, mereka pasti akan kencing di celana mereka. Jika kamu ingin membunuhku,
Aku harus memberimu rasa dari jari penjara penghancur langit ini. Yuan Power menjerit saat tatapan ganas muncul di mata Lindong. Dia melangkah maju dan menunjuk ke langit. Saat jari Lindong mendorong maju, angin kencang di langit tampaknya menjadi tenang pada saat ini dan awan hitam yang mengepul dengan cepat terkoyak. Yuan Power berkumpul dengan jari hitam legam besar yang sekitar beberapa ratus meter memotong langit seperti meteorit hitam besar, membawa aura kuno yang unik dan dengan kejam menembak ke arah kerangka misterius. Jari penjara penghancur langit. Ini adalah seni bela diri manifestasi yang diperoleh Lindong dari Manifestation Martial Tablet. Dia tidak berharap bahwa penggunaannya akan dapat secara otomatis mengumpulkan kekuatan Yuan Bumi. Lebih jauh lagi, ketika Great Desolate Emerging Heavenly Finger menunjuk ke arah kerangka misterius, Yuan Power di sekeliling tanah di belakang dia itu membeku, karena ada sebuah penjara yang menjebak kerangka misterius di dalamnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tentu saja, dengan kekuatan Lindong saat ini, bahkan jika dia menggunakan jari penjara penghancur langit, dia jelas tidak dapat benar-benar mengikat kerangka misterius. Dengan demikian, kekuatan Yuan yang membeku hanya bertahan selama 2 kedipan mata sebelum secara langsung tersentak oleh kerangka misterius. Dengan lambaian tangan tulangnya, telapak tangan tulang putih humongous bentrok dengan jari hitam pekat yang besar, menyebabkan ledakan keras terdengar. Boom! Pada saat dampak, tanah langsung bergetar karena badai Yuan Power yang tak tertandingi membentang. Awan hitam dan angin kencang di langit praktis sepenuhnya dilenyapkan dalam sepersekian detik. Badai Yuan Power beradu di tanah. Segera, gelombang besar pasir muncul di dataran, mencapai ketinggian ratusan meter saat mereka terbentang dalam bentuk cincin, menyapu ke segala arah. Pada saat itu, seluruh dataran menjadi berantakan. Di pusat gempa Yuan Power, telapak tangan tulang dan jari hitam pekat yang besar dengan panik melepaskan riak dan badai yang mengerikan. Pada akhirnya, mereka berdua meledak dengan ledakan besar. Lindong benar-benar bisa mengandalkan kekuatan tahap Ki Creation untuk secara paksa menahan pukulan kerangka misterius yang menakutkan. Puah! Namun, meskipun ia menahan serangan ini, ekspresi Lindong langsung berubah pucat pasi. Seteguk darah segar memuntahkan dari mulutnya, dan bahkan jejak darah dengan paksa tersentak keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Dalam sepersekian detik, dia sepenuhnya menjadi orang berlumuran darah. Setelah memuntahkan seteguk darah segar, Lindong terhuyung mundur sekitar 100 langkah sebelum sosoknya yang sangat berantakan stabil. Saat ini, kekuatan Yuan di tubuhnya benar-benar habis karena serangan sebelumnya. Dewa sialan itu terlalu menakutkan. Lindong menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia merasakan luka di tubuhnya dan tidak bisa menahan tawa pahit. Meskipun dia hampir tidak berhasil menahan serangan pihak lain, biaya baginya benar-benar tidak kecil. Penjajah akan dibunuh tanpa pengampunan. Cahaya merah berkedip di mata kerangka misterius itu saat suara tanpa emosi perlahan terdengar. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan bertanda di langit saat Yuan Power yang menakutkan sekali lagi mengembun di atas kepalanya. Dalam beberapa saat singkat, 10 telapak tangan tulang Yuan Power besar yang bahkan lebih besar dari sebelumnya terbentuk sebagai gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari mereka. Setelah melihat adegan ini, visi Lindong tanpa sadar berubah sedikit gelap. Bertahan satu telapak tangan tulang telah membuatnya kehilangan kekuatan penuh. Melawan 10 dari mereka, kemungkinan tidak akan ada debu yang tersisa darinya. Kau benar-benar terlalu terburu-buru, bocah, benar-benar berani untuk berhadapan langsung dengan makhluk mengerikan ini. Tikus kecil melintas ke bahu Lindong sementara api kecil juga berlari keluar dan menjaga Lindong dari depan saat mengeluarkan raungan marah di depan kerangka misterius. Apa yang kita lakukan sekarang? Lindong menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar momen hidup dan mati. Jika tidak ada jalan lain, mereka kemungkinan besar akan mati di sini. Tenang, kamu tidak akan mati. Tikus kecil menggelengkan kepalanya. Dalam pandangannya ada sedikit keraguan dan perjuangan. Beberapa saat kemudian, akhirnya menghela nafas ketika merentangkan 2 cakar dan meletakkannya di tubuh Lindong dan api kecil seolah-olah ingin melakukan sesuatu. Bum-bum, cetakan telapak tangan tengkorak misterius itu bergerak dan segera setelah itu tiba-tiba mengulurkan tangan tulang. Segera, dunia berubah warna saat 10 telapak tangan tulang besar yang menutupi langit dengan marah menamparkan Lindong. Di bawah tingkat serangan ini, ruang 1000 meter di sekitar Lindong benar-benar hancur sementara tubuh Lindong dibuat sepenuhnya tidak bisa bergerak oleh kekuatan Yuan yang mengamuk. Ini bukan pertarungan dengan level yang sama. Saat dia menatap telapak tangan tulang yang dengan cepat membesar di matanya, Lindong menarik napas dingin. Sekarang, dia hanya bisa melihat apakah tikus kecil memiliki metode, atau yang lain. Tablet kuno Wastelans kuno benar-benar akan menjadi kuburannya hari ini. Mata tikus kecil tertuju ke langit. Di cakarnya, lift hitam keunguan dengan cepat menyembur keluar. Dalam cahaya keunguan ini adalah sepotong emas keunguan. Saat cahaya ungu itu meletus, mata tikus kecil perlahan berubah menjadi hitam pekat. Orang bisa mengatakan bahwa itu mencoba untuk menampilkan sesuatu secara paksa.
Kilau hitam keunguan semakin kaya saat telapak tangan tulang yang penuh dengan kekuatan destruktif tiba. Sebelum mereka mendarat, beberapa puluh meter dataran itu telah hancur seolah-olah itu telah menjadi cekungan besar. Bes, cahaya hitam keunguan dengan cepat melilit Lindong dan api kecil. Namun, seperti tikus kecil mempersiapkan perjuangan terakhirnya melawan kerangka misterius, gelombang yang unik tiba-tiba menyebar dari tubuh Lindong. Bas-bas, menjelang gelombang ini, Lindong memiliki wajah yang penuh kejutan. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali akalnya, cahaya hitam tiba-tiba menyapu dari tas Qiankunnya, berubah menjadi simbol hitam yang melayang di atas kepalanya. Boom, simbol hitam diam-diam melayang di atas kepala Lindong, tidak mengeluarkan aura energi. Tapi, telapak tangan 10 tulang yang penuh dengan kekuatan destruktif tiba-tiba membeku pada saat ini. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan yang memberontak dari tanah dan kerangka misterius yang mengambang juga membeku di tempat. Mata kerangka misterius itu terkunci pada simbol hitam, lampu merah berkedip-kedip. Pada akhirnya, di bawah tatapan heran Lindong, itu perlahan membungkuk di langit dan berlutut dengan satu lutut ke arah simbol hitam.